Oke, kita semua setuju kan? Setiap proyek data itu kayak sebuah petualangan seru. Tapi kalau nggak ada peta, petualangan itu bisa gampang banget jadi, ya nyasar. Nah, di sini kita bakal bareng-bareng menguasai peta sakti itu. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya kan? Gimana caranya mengubah data mentah yang kelihatannya acak-acakan jadi keputusan bisnis yang benar-benar cerdas? Soalnya, jujur aja nih, tanpa proses yang jelas, semua data yang kita punya itu cuma jadi noise doang, cuma tumpukan angka yang nggak ada artinya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan besar tadi, kita tuh nggak bisa asal nyebur gitu aja ke lautan data. Kita butuh peta. Bukan sembarang peta, tapi peta yang andal. Sebuah panduan yang udah terbukti bisa mengubah noise tadi jadi sinyal yang jelas, jadi sebuah keputusan cerdas. Karena kalau nekat tanpa peta, biasanya kita bakal kejebak di sini nih. Lihat deh tantangan-tantangan ini. Masalah bisnisnya jadi nggak jelas, data yang dikumpulin ternyata nggak relevan, prosesnya jadi berantakan, dan ujung-ujungnya analisisnya cuma jadi laporan cantik yang nggak kepake. Ini resep jitu buat buang-buang waktu, tenaga, dan pastinya uang. Tapi tenang, untungnya para praktisi data di seluruh dunia itu punya pegangan. Mereka punya sebuah peta yang udah jadi standar industri, udah diuji di berbagai medan, di berbagai kasus, dan namanya adalah CRISP-DM. Jadi, apa sih CRISP-DM itu? Kepanjangannya agak panjang nih. Cross Industry Standard Process for Data Mining. Tapi kata kuncinya ada di cross industry dan standar. Artinya, ini bukan metodologi yang cuma buat satu sektor aja, tapi bisa dipakai di mana aja. Dan ini bukan metode coba-coba, tapi sebuah proses yang sistematis yang bisa kita andalkan dan kita ulang lagi untuk proyek-proyek lain. Nah, disitulah kekuatannya. Dan inilah dia peta kita. Coba perhatikan baik-baik. Ada 6 fase yang membentuk sebuah siklus. Anggap aja setiap fase ini adalah pos-pos pemberhentian dalam perjalanan data kita. Mulai dari yang paling awal, yaitu memahami bisnisnya, sampai nanti di ujung kita benar-benar menerapkan solusinya. Masing-masing punya peran yang super penting. Oke, udah siap? Yuk kita mulai petualangan kita. Kita akan telusuri setiap langkah di peta ini satu persatu. Jadi kalian bisa benar-benar ngerti gimana cara kerja framework yang keren ini. Oke, ini dia rute kita ya. Pertama ada business understanding. Lalu kita masuk ke data understanding dan data preparation. Kalau itu udah beres, kita baru masuk ke modeling, terus evaluation, dan puncaknya di deployment. Kelihatannya lurus aja ya dari 1 ke 6. Nanti kita lihat deh apakah beneran selurus itu. Dan kita mulai dari titik start yang jujur, paling krusial, tapi sering banget dilawatin. Saya ulang ya. Setiap proyek data yang sukses itu bukan dimulai dari data. Bukan, tapi dimulainya dari sini. Dari pemahaman yang mendalam soal masalah bisnis apa sih yang sebenarnya mau kita selesaikan. Biar gampang, kita pakai contoh aja ya. Pertanyaan yang bagus itu bukan sekedar gimana ya cara naikin penjualan. Itu terlalu umum. Tapi coba lihat ini. Bagaimana kita bisa meningkatkan konversi penjualan dari campaign Instagram kita yang biayanya udah tinggi, tapi hasilnya kok belum maksimal. Nah, ini baru jelas, spesifik, terarah, dan yang paling penting hasilnya bisa diukur. Oke, tujuan bisnisnya udah jelas. Sekarang, kita masuk ke fase yang sering dibilang dapurnya pekerjaan data, yaitu memahami data yang kita punya, lalu membersihkannya. Proses ini, data understanding dan data preparation, jangan kaget ya, ini bisa makan sampai 80% dari total waktu proyek. Tapi, ini adalah fondasi. Kalau fondasinya goyah, semuanya bakal runtuh. Nah, disinilah kita kotor-kotoran. Lihat deh kerjaannya. Kita bersihin data, buang yang duplikat, benerin yang error, terus kita pilih-pilih mana sih kolom atau atribut yang penting. Kadang kita juga harus gabungin data dari macam-macam sumber. Intinya, kita rapikan semuanya. Kenapa? Karena kalau langkah ini kita sepelekan, model secanggih apapun yang kita buat nanti, hasilnya bakal sampah juga. Ingat prinsip emasnya, garbage in, garbage out. Oke, setelah data kita bersih, rapi, dan kinclong, baru deh kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, modeling. Di sini kita mulai pilih-pilih alat tempur kita. Mau pakai algoritma klasifikasi, clustering, atau yang lain. Tujuannya satu, mulai menggali harta karun alias pola-pola tersembunyi dari data yang udah kita siapkan susah payah tadi. Oke, modelnya udah jadi nih. Keren, berarti selesai dong. Eits, tunggu dulu. Justru disinilah bagian menariknya. Karena perjalanan data di dunia nyata itu jarang banget lurus-lurus aja.
Seringkali kita justru harus berhenti sejenak, lihat peta lagi dan bahkan putar balik. Dan pos pemeriksaan kritis itu namanya evaluasi. Ini adalah moment of truth. Di sini kita nggak cuma nanya, modelnya akurat nggak ya? Tapi kita tanya pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah model yang kita bangun ini beneran menjawab masalah bisnis yang kita definisikan di langkah pertama? Akurat itu satu hal, tapi berguna? Nah, itu cerita lain. Coba deh kita bedah sedikit perbedaannya. Ini penting banget. Di satu sisi, ada evaluasi teknis. Ini soal akurasi statistik, presisi, dan kawan-kawannya. Tapi di sisi lain, yang seringkali lebih penting, ada evaluasi bisnis. Pertanyaannya, apakah model ini beneran ngebantu mecahin masalah di lapangan? Percuma kan punya model dengan akurasi 99% kalau ternyata nggak ada gunanya sama sekali buat bisnis. Sekarang, coba kita lihat lagi peta Chris DM kita. Sadar nggak? Kekuatan terbesarnya itu bukan di urutan 1-6-nya, tapi di panah-panah yang bolak-balik itu. Ini yang bikin dia beda. Ini bukan jalan tol yang cuma bisa maju. Ini adalah peta yang sangat fleksibel, yang ngerti kalau kadang kita harus mundur untuk bisa maju lebih jauh. Dan inilah inti dari semua yang kita bahas hari ini. Kalau di tahap evaluasi kita sadar modelnya nggak menjawab kebutuhan bisnis, itu artinya kita bukan gagal. Justru sebaliknya, kita sedang menjalankan prosesnya dengan benar. Kita bisa balik lagi ke tahap modeling, buat coba algoritma lain, atau bahkan, dan ini yang paling penting, kita bisa balik lagi ke paling awal, ke business understanding. Mungkin aja pertanyaan awal kita yang perlu diperbaiki. Ingat ya, bisa putar balik di sini itu adalah sebuah fitur, bukan bug. Nah, setelah kita melewati proses evaluasi, mungkin putar balik sekali atau 2 kali, akhirnya kita siap untuk mencapai tujuan akhir dari perjalanan kita. Langkah terakhir, deployment atau penerapan. Disinilah semua kerja keras kita selama ini terbayar. Wawasan yang kita temukan nggak lagi cuma jadi laporan di laptop, tapi benar-benar diintegrasikan ke dalam operasi bisnis sehari-hari. Mungkin jadi dashboard baru buat tim marketing, jadi sistem rekomendasi produk di aplikasi, atau jadi proses otomatisasi yang hemat waktu. Di tahap inilah value yang sesungguhnya diciptakan. Jadi kita simpulkan ya, kenapa sih Chris DM ini bisa dibilang peta terbaik? Pertama, orientasinya selalu ke bisnis, dimulai dari masalah nyata. Kedua, dia super fleksibel dan iteratif. Dia ngasih kita izin untuk putar balik dan jadi lebih baik. Dan ketiga, ini bukan teori doang, ini udah terbukti dan dipakai luas di industri. Jadi ini panduan yang benar-benar bisa kita percaya. Nah, sekarang kalian udah pegang petanya. Jadi pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat kalian semua. Masalah bisnis apa nih yang bakal kalian petakan solusinya pakai Chris DM?